Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad wa itta'adana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim adzabi tasdidah. Ma'asyiral muslimin, sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah ini bukan hanya dalam bentuk materi saja. Nikmat kesehatan, kesempatan, Islam dan iman lebih berharga dari sekedar nikmat materi yang kita miliki. Bayangkan bagaimana rasanya jika harta banyak namun tidak bisa menikmati karena sakit-sakitan. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hati tidak merasa tenang. Oleh karenanya, sebagai seorang makhluk, kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yakni Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di era modern saat ini banyak manusia semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai daya upaya. Cara-cara mendapatkan harta pun tidak memperdulikan norma-norma agama dan aturan yang ada. Halal haram tabrak saja, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasa. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang dimiliki. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 menang 2, namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11 atau 1 tambah 1 bisa jadi 0. Banyak yang bermodal besar tapi tidak mendapat untung besar dalam usaha. Sementara banyak yang usaha kecil tapi rezeki terus mengalir. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang bekerja, pergi paling pulang sore, peras keringat, banting tulang sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya. Namun kehidupannya, ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki yang didapatkannya terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki berupa harta kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik secara berdoa dan menyadari bahwa Allah telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, segala hal terkait rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah, lantaran saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah memang untuk beribadah menyembah Allah sebagaimana termaksud dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain supaya mereka beribadah kepadaku.
Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang dimiliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun berkelimpah harta tapi rasa syukur tak ada, maka kegersangan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ibta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak di zaman sekarang orang yang hanya memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apanya dibanding gaji yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan melupakan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan Allah yang suatu waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh yang paling berhak memilikinya. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini akan memunculkan sikap senang berbagi, bersedekah, dan berzakat. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, harta kita akan jadi berkurang. Sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesuatu yang diberikan kepada sesama pada suatu hari pasti akan kita dapatkan kembali, karena hakikat memberi adalah menerima. Ma'asyiral muslimin, di akhir khutbah ini mari kita renungkan Al-Quran surat Al-Qalaq ayat 2-3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain akan diberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia, jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Jika kita betul percaya pada Allah, sungguh Allah akan memberikan rezeki seperti burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Yakinlah Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha lil khairi qariba wa lis syarri ba'ida. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim al-barru tawwabur rahim. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.